Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini kita di pembelajaran jarak jauh, walaupun di rumah saja, tapi kita tetap semangat. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Lani Fadilah Herani. Ibu mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan pada pembelajaran kali ini kita akan berkolaborasi dengan guru mapel yang lainnya. Beliau akan memperkenalkan diri. Silakan. Selamat siang anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Agus Prianto. Bapak ngajar di pelajaran bisnis online kelas 11 dan kelas 12. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Dendi Gunawan, mengajar marketing atau produktif dan PAI. Demikian. Baik, kita langsung masuk ke materi utama, yaitu tentang IRP. Ya, IRP itu adalah I, R, dan P. I-nya adalah enterprise, R-nya adalah resources, dan P-nya adalah planning. IRP, bicara tentang IRP, kalau ini adalah bahasa ekonomi ya, secara istilah IRP ini sudah dikenal di dalam perusahaan-perusahaan. Tapi kalau kita Indonesiakan, secara pengertian IRP ini adalah kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Sumber daya usaha. Baik, dalam perencanaan sumber daya usaha ini kita akan berkenalan dengan yang namanya produksi, berkenalan juga dengan namanya distribusi, dan berkenalan juga dengan pemasaran. Mengapa kita harus berkenalan dengan tiga hal tersebut? Karena di dalam perencanaan sumber daya usaha ini kita harus membuat satu pengelolaan atau umumnya disebut dengan manajemen. Manajemen adalah satu ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengevaluasian usaha. Nah, disitulah kita akan kenal dengan yang namanya produksi. Nanti tentang produksi kita akan bahas apa saja sih yang diperlukan kalau kita ingin menciptakan suatu produk atau ingin memproduksi suatu produk atau barang ataupun jasa. Yang kedua, bicara tentang distribusi. Distribusi ini adalah kaitannya penyampaian dari barang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan atau konsumen ataupun pelanggan yang kita maksud. Kemudian yang ketiga, bicara tentang pemasaran. Pemasaran ini lebih luas, nanti bicara tentang market secara tradisional bisa, secara modern bisa, nanti akan lebih luas dijabarkan oleh nanti yang berkolaborasi dengan Ibu di sini. Baik, di dalam perencanaan sumber daya usaha ini kita juga akan mengenal dua aspek. Yang pertama adalah kita harus mampu memahami dan menjalankan tentang manajemen itu sendiri yang tadi awal sudah disampaikan. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang 6M, di mana 6M ini adalah berbicara tentang M yang pertama adalah tentang man. Man yang dimaksud di sini adalah tentang sumber daya usaha, sumber daya manusia. Kemudian M yang kedua adalah kita akan bicara tentang material. Apa itu material? Material yang dimaksud di sini adalah tentang pengenalan bahan baku atas produk yang akan kita buat. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga adalah bicara tentang mesin. Kalau mesin kita bicaranya tentang peralatan dan seluruh alat-alat yang kita pergunakan dalam menunjang produksi. Kemudian yang keempat bicara tentang market. Kemudian yang kelima bicara tentang metode, dan yang keenam bicara tentang money. Money ini kita akan berbicara tentang biaya-biaya yang ditimbulkan dan berapa besar modal yang kita inginkan. Baik, untuk selanjutnya tentang market akan dilaksanakan, akan ditambah pengetahuan kita oleh guru bidang marketing. Kami persilahkan. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Kalau Ibu Lani tadi menjelaskan tentang manajemen, artinya manajemen itu mengatur dan menata. Tapi semuanya itu akan terkait dengan marketing. Nah, dalam hal ini Bapak akan menjelaskan bagaimana tentang bauran pemasaran atau marketing mix.
yaitu terdiri minimal itu semuanya ada 7. Tapi yang akan Bapak bahas hanya 4 P. Yaitu kalau tadi sudah ada produk, ya, berarti kita berkewajiban seorang pengusaha itu memasarkan. Ya, di antaranya pemasaran itu ada bauran pemasaran yang disebut marketing, yang terdiri dari produk, bagaimana produknya, atau setelah produk itu ada, nanti tinggal kita menentukan harga yang disebut price. Nah, setelah menentukan harga, layak nggak harga ini untuk dipasarkan, itu baru kita setelah survei di pasaran dengan pesaing-pesaing, baru kita tetapkan harga. Kemudian kita mencari tempat yang disebut place, yaitu yang disebut market, ya. Tempat itu kita di mana? Mau di warung, mau di minimarket, ataupun mau di mall. Tergantung kita, perlu kita layaknya di mana itu kita simpan. Yang keempatnya adalah promosi, memberitahukan produk kita bisa bersaing dengan produksi yang lain, dan apa keunggulan produksi kita dibanding dengan keunggulan produk-produk yang lain. Nah, itu keempat tadi harus dilaksanakan setelah ada produksi, menentukan harga, menentukan tempat di mana kita akan menjual, dan memberitahukan atau mempromosikan ke halayak ramai supaya barang yang kita jual itu diketahui oleh banyak orang. Nah, anak-anakku sekalian, tentu saja kita sebagai umat Islam, orang Islam, ya, itu harus dalam semua itu harus ada kejujuran, tanggung jawab, di mana kita harus jujur dalam memasarkan produk. Kalau umpamanya produk rusak, bilang rusak gitu, ya. Tapi tentu ada kompensasinya tentang harga dan lain sebagainya. Yang penting di mana kita jujur, di mana kita ikhlas dalam menjalankan sebuah bentuk usaha, tentu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Tadi sudah disampaikan oleh oleh guru PKK dan oleh guru PAI dan marketing, bahasan tentang tema perencanaan sumber daya usaha. Nah, berkenaan dengan perencanaan sumber daya usaha, tentunya sebuah perusahaan itu bisa berjalan, bisa survive, bisa berkompetisi itu karena dia memiliki keunggulan. Nah, dalam hal ini keunggulan yang bagaimana? Keunggulan dari sisi produksinya, dari sisi distribusinya, dari sisi aspek pemasarannya. Nah, karena kebetulan Bapak mengajar bisnis online, baiklah Bapak akan membahas mengenai sisi pemasaran online-nya. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dendi, perusahaan itu bisa berjalan, apalagi zaman sekarang. Yang pertama berjalan itu karena ada dua ujung tombak penghasil uangnya, yaitu pemasaran offline dan pemasaran online. Nah, yang pemasaran offline itu bahasanya harus memahami 4P. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dendi mengenai 4P, yaitu price, place, promotion, dan product, price, place, dan promotion. Nah, kalau misalkan masuk ke pemasaran online-nya, sebuah perusahaan harus mengerti atau memahami konsep dasar dari bisnis online, dari pemasaran online. Apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar bisnis online atau pemasaran online? Yang pertama, dia harus memahami yang namanya traffic. Dua, harus memahami yang namanya konversi. Dari kedua itu, dia kalau bisa memahami traffic dan konversi, ujung-ujungnya nanti akan meningkatkan omset penjualan. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan traffic? Traffic itu adalah bagaimana sebuah perusahaan bisa meningkatkan penjualan di online. Tentunya dia harus memiliki yang namanya media atau tempat untuk menjual produk itu. Media di website, media di online itu apa? Medianya yaitu dikenal dengan medsos, media sosial.
kemudian ada lagi yang namanya website, ya. Dari website, kalau websitenya sudah berjalan, memahami tentang website, mengelolanya, bisa menjalankan website, bisa merancang toko online, insya Allah dia akan berjalan dengan baik dan tentunya orientasinya ke omset penjualan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dendi juga Pak Agus Yanto yang telah membantu saya kita mengadakan collab pembelajaran kali ini. Baik, kita masuk ke kesimpulan ya. Kalian silahkan simak baik-baik. Sebenarnya maksudnya apa sih kita belajar tentang IRP ini? Di sini Ibu akan menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama, pada saat kita akan merencanakan sebuah usaha, kita harus mengenal ilmu manajemen. Kemudian yang kedua adalah bicara tentang era ini adalah era revolusi industri 4.0, di mana teknologi digital itu sangat berperan penting, kemudian sangat mendukung juga di dalam setiap pelaksanaan baik perencanaan sampai dengan akhir dari semua kegiatan kita, semua proses kita, sehingga kita mendapatkan output atau rencana usaha kita atau bisnis plan kita, sehingga apapun rencana kita semua sudah tertuang dengan jelas, apapun pelaksanaannya dan apapun evaluasinya itu semuanya sudah terintegrasi dengan baik dengan suatu sistem. Baik, demikian kesimpulannya. Untuk terakhir kalinya, mudah-mudahan kalian juga bisa paham dengan pembahasan kali ini. Ibu ingatkan kembali untuk tugas dari masing-masing mapel tersebut sudah tercantum nanti di dalam slideshow-nya yang sudah Ibu siapkan. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan dengan pemahaman yang baik, kalian laksanakan tugasnya dengan baik sehingga pembelajaran kita kali ini mendapatkan output yang baik buat Ibu, baik juga buat kalian. Dan mudah-mudahan semuanya juga bermanfaat sampai kita mampu melaksanakan satu kegiatan usaha. Demikian penutup dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak kalian semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan akhirul kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.